Tentara kolonial ini pun memasukkan peluru meriam yang ditembakkan ke arah bukit untuk memancing suku Dipi agar keluar dari persembunyian. Mereka, walaupun bersenjata tradisional, mereka itu tidak gentar melawan pasukan Inggris dengan bersenjata modern. Sehingga terjadilah pertempuran sengit yang dihujani peluru dari pihak Inggris dan juga panah api dari suku Dipi. Setelah pertempuran yang cukup sengit, alhasil suku Dipi dibantai dengan mudah oleh pasukan Inggris. Karena sudah terdesak, suku Dipi yang masih tersisa kabur ke seberang lautan menggunakan kapal milik pasukan Inggris yang berhasil mereka rampas. Salah satu suku Dipi yang melarikan diri itu adalah seorang bocah yang bernama Ayapa. Dia diserahkan memegang mahkota Raja Dipi. Menurut ramalan tertua, akan ada masanya seorang raja gagah perkasa yang akan membawa suku Dipi keluar dari penindasan. 70 tahun kemudian, Hyder Abad di 1991, diperlihatkan ada seorang polisi berpangkat rendah yang bernama Suri datang ke kantor pusat Hyder Abad. Di saat itu, Suri langsung memanggil temannya yang bernama Shinu. Suri ingin meminta bantuan Shinu untuk membuka file kasus lama kakaknya Suri yang hilang dari kecil. Shinu sebenarnya tidak ingin membantu, karena kasus itu sangat sensitif. Tapi karena Suri terus saja memohon, akhirnya Shinu pun bersedia membantunya. Nah, saat di dalam, Shinu akan berbicara dengan petugas berkas. Sedangkan Suri disuruh menunggu sebentar. Di saat menunggu itu, ada kakek-kakek tua yang bertanya, "Apakah kamu seorang polisi?" Belum sempat menjawab permintaan kakek-kakek itu, Shinu pun sudah memanggil Suri. Nah, di dalam, Suri meminta agar polisi bisa mencarikan keberadaan kakaknya yang bernama Shiva. Ketika keluar ruangan, Suri melihat kakek-kakek tadi. Kakek itu cuma ingin cucunya dibebaskan karena dia itu tidak bersalah. Tapi, inspektur itu malah memukul kakek-kakek tua itu. Di sini, jiwa keadilan Suri pun langsung bergejolak. Dia sempat melihat ke dalam ruangan tempat cucu kakek itu ditahan dan membuka gerinda pintunya. Sementara itu, Shinu pun langsung kabur. Sialnya di sini, Suri langsung menampar itu inspektur sehingga dia pun digebuki rame-rame oleh polisi. Di saat itulah, cucu kakek ubanan itu pun langsung melarikan diri. Di malam harinya, ketika Suri sampai di rumah, dia ditunggu oleh pamannya dan Kapolres. Intinya sih, mereka marah karena Suri sudah berbuat onar di kantor polisi. Tapi Suri malah emosi karena dia itu tidak bisa terima melihat orang disiksa cuma gara-gara masalah sepele. Malam harinya, Suri diajak minum bareng oleh pamannya. Pamannya menyarankan Suri untuk menyerah saja mencari Shiva, sebab Shiva itu kabur karena keinginannya sendiri. Keesokan harinya, ketika Suri masuk kerja, dia sudah ditunggu oleh Pak Kapolres. Kapolres pun marah besar dengan apa yang diperbuat oleh Suri di kantor pusat. Suri juga disuruh untuk meminta maaf, tapi Suri tidak mau. Dia menjadi polisi untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah, bukannya malah menindas mereka. Dia tidak peduli walaupun harus mendapatkan sanksi. Di saat itu, Kapolres sempat menoleh ke orang yang sedang asyik duduk yang bernama Dilapner. Setelah Dilap mengangguk, Suri pun diperbolehkan pergi. Malam harinya, Suri kaget karena ada orang yang terus memantau rumahnya. Rupanya itu adalah si Dilap. Dilap berkata kalau sifat temperamennya Suri itu merupakan warisan dari ayahnya yang pemarah. Dulu ayahnya itu selalu memukuli ibunya ketika mabuk. Jelas saja Suri langsung emosi. Dia tidak ingin ada orang yang mengungkit-ngungkit luka lama ibunya. Tapi tujuan Dilap bukan untuk memprovokasi si Suri, tapi dia ingin menawarkan Suri untuk menjalankan misi yang super rahasia. Rupanya Dilap itu merupakan agen intelijen yang sedang menangani sebuah kasus kartel penyelundupan di Sri Lanka. Di sini Suri pun langsung bingung. Di sini Dilap pun mengasih tahu kalau tetua kartel penyelundup itu bernama Shiva, kakak kandungnya Suri yang telah lama hilang dari kecil. Lalu bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part 2-nya.